Waalaikumsalam. Habibi. Ya, Habibi. Bu Fiska sehat? Alhamdulillah Pak Sidik sehat. Kayaknya dari hari ke hari semakin kurus ya. Apanya? Jentiknya. Duitnya mungkin. Oh, itu pasti. Oke, Bu Friska. Ya, Pak Sidik. Hari ini kita akan bicara serius nih. Ya, oke deh. Ngobrol serius apa nih? tentang masalah yang saat ini lagi banyak diperbincangkan oleh para netizen Indonesia yang katanya jahanam itu. Tapi bagus-bagus loh. Masa? Ini kaitannya dengan dunia seksualitas. Wah. Pernah baca artikel kemarin mungkin? Ya. Bahwa ada ribuan remaja di Bandung yang ternyata sudah positif HIV. Seperti itu. Ini apakah fenomena ini terjadi juga di kota-kota lain? Mungkin gimana menurut Bu Friska? Kalau menurut saya yakin di desa-desa pun udah rata-rata udah. Bahkan di desa. Betul. Karena kan kecanggihan teknologi juga kan ya Pak. Semua akses internet kan mudah banget. Maksudnya gimana? Kaitan antara internet dengan seksualitas? Dari remaja kan rasa ingin tahu tentang seksualitasnya kan tinggi. Nah, dengan kemajuan internet, mereka mengakses sendiri video-video konten-konten yang berbau porno. Oh, di internet ada ya? Ada saya dong. Suci jadi nggak pernah lihat yang itu. Pak bohong banget. Bisa dikirimin linknya nggak? Oh, sebenarnya saya juga nggak tahu Pak. Bahaya Bapak. Berarti ini di kota, bukan hanya di kota tapi di desa-desa juga. Saya yakin sih seperti itu. Terus persebarannya apakah hanya di Pulau Jawa atau di luar Jawa? Apalagi juga di Indonesia pun sudah seperti itu, yang katanya kan Serambi Mekah ya, dengan mayoritas beragama Islam kan. Sebenarnya kayak tentang seksualitasnya kan lebih dijaga, apalagi ada pondok pesantren dan lain-lain gitu kan. Tapi nyatanya masih bisa kebobolan juga kan, banyak yang remaja-remaja, apalagi yang aborsi nih, yang hamil terus diaborsi, banyak penelitiannya. Sebagai praktisi di kesehatan nih, itu seorang bidan. Kayaknya terlalu tinggi banget praktisi nih. Bidan juga S2 di bidang kesehatan. Pernah nggak nemui pasien yang mungkin datang ke rumah sakit atau apa? Periksanya sih mungkin umum ya, tapi ternyata hasil labnya adalah AIDS gitu, ada nggak? Kalau AIDS sih saya belum nemuin, karena saya kerja bukan di bidang laboratorium yang ngecek langsungnya AIDS gitu, enggak. Tapi kalau untuk aborsi ada beberapa pasien yang saya pernah temui. Di usia rentang berapa itu? Untuk satu kasus aja ya Pak. Ini kita nggak nyebutin di mananya ya. Cuman saya pernah praktek di salah satu rumah sakit. Di mana? Siapa dia namanya? Astagfirullah. Rahasia pasien dong Pak. Nah, gimana itu? Nah, jadi dulu pernah saya praktek di salah satu rumah sakit. Itu ada remaja datang dengan perdarahan hebat. Masih menggunakan baju seragam sekolah. Kebetulan SMA. SMA? Iya. Nama SMA-nya? Jangan dong. Kepo. Bahaya. Itu sekitar tahun 2012-2013. Di salah satu rumah sakit besar. Datang ke IGD dengan perdarahan hebat. Katanya menstruasi. Di kota mana tadi? Ada lah. Ada rahasia ya? Rahasia dong. Katanya menstruasi. Ternyata dia mencoba untuk menggugurkan kandungannya. Dengan menggunakan pensil. Dimasukkan ke dalam alat reproduksi. Yang persalinannya. Betul. Pagi aja ya kita ngomongnya, nggak apa-apa kan, secara kesehatan ya. Betul. Gitu. Dibantu, ada yang lain yang bantu? Nggak ada yang membantu. Istilahnya kalau itu dia pikir sendiri. Kalau dalam bahasa Cina namanya nyongkel ya. Itu dia mencoba menyongkel sendiri. Iya, menurut pikirannya dia dengan cara seperti itu akan keluar semua. Tanpa disadari kan itu merusak rahimnya dia. Dinding uterusnya kan juga rusak. Terus perkembangannya setelah itu, kemudian di rumah sakit, di rumah sakit, bayinya? Ya enggak dong Pak, di usia berapa? Kurang lebih usia kandungannya itu 4 minggu sampai dengan 6 mingguan. Masih gumpalan. Dan pas datang nih sendirian, diantar sekolah kalau nggak salah. Pokoknya ada yang nganter itu pakai batik. Saya nggak tahu, itu kurang tahu. Maaf, diantar guru. Nah, berarti proses pencongkelannya tadi karena udah di sekolah. Di sekolah kejadiannya. Karena pakai seragam Pak. Maksudnya dia berusaha mengaborsinya di luar sekolah mungkin. Ini di dalam sekolah. Soalnya saya nggak tahu pasti karena saya posisi di IGD tapi bukan di bed yang itu. Kebetulan saya dapat, kan ada pembagian bed biasanya kan. Nah bed saya itu dapatnya bukan bed itu. Cuman dapat cerita bahwa ini anak mencoba untuk mengaborsi dirinya. Gitu. Perkembangan setelah itu? Setelah itu masuk IGD, abis itu di USG dan lain-lain, ternyata hasilnya kan memang
uterusnya udah rusak. Jadi dinding-dindingnya itu karena dicongkel pakai pensil kan, Pak. Jadi Pensilnya waktu itu, nah, mereknya, mohon maaf nih, mereknya nggak tahu. Kalau dalam bahasa Inggris ini bujel sama udah diruncingin? Nah, saya kurang tahu, tapi harusnya mau detail dong. mau runcing ataupun bujel ketika itu masuk ke daerah sensitif kan udah beda lagi, Pak, hasilnya. Apalagi Itu dicoba bisa dipaksa. kerusakannya permanen ya? Betul, perdarahan hebat juga Itu sampai shock kasihan ke anaknya depan juga. dong mereka. Ya salah dia sendiri sih. Iya. Dan ternyata mau tahu gak, Pak, pacarnya siapa? Anak SMP, cowoknya. Anak SMP. Iya, anak SMP. Emang anak SMP secara fisik, secara faal ini sudah bisa menghamili gitu katakan? Bisa dong, Pak, yang namanya sperma itu. Apalagi dia sudah mimpi basah, Bapak. SMP-nya juga kalau nggak salah udah kelas 3-an. Oh gitu ya, bukan mimpi basah lagi tuh Maya. Apa, Pak? Banjir. Oh, banjir bandang. Bu Friska, Dalam? kira-kira penyebabnya apa sih kok kenapa remaja semakin banyak yang melakukan hubungan seksual itu? Selain tadi akses internet ya, apakah memang kita ada pergeseran budaya dari yang tadinya desa gitu lah ya, yang lebih ke religius, kemudian dengan adanya akses internet kemudian berkembang budayanya atau gimana? Kalau menurut saya ya Pak ya, sex education yang kurang ke remaja. Kan yang paling tinggi rasa ingin tahu tentang seksualnya kan remaja. Ya rentang usia 15 sampai dengan 19 17 lah. 17, Berarti 19 menurut Anda sex education itu perlu menjadi salah satu bahasan topik di kurikulum, diintegrasikan di kurikulum sekolah gitu? Ya harusnya sih seperti itu Pak. Karena dilihat dari perkembangan zaman sekarang banyak banget remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah. Kalau bahasa kerennya sex before marriage. Jadi melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Begitu. Sebenarnya dari perilakunya dulu sih, perilaku seksualnya dulu, terus baru kan melakukan hubungan seksual gitu kan. Nah sekarang yang menuntun anak-anak berperilaku seperti itu tadi loh. Ya itu, karena apakah lingkungan juga teman? betul, Pengaruh? teman tuh berpengaruh banget. Biasanya teman tuh mempengaruhi gini, enak banget tahu gitu. Itu pasti ada seperti itu. Ah kamu cemen, nggak pernah kayak gitu. Nah dari situ kan timbul rasa ingin kayak aku juga bisa gitu. Itu kan berkaitannya berarti dengan psikologis anak. Dengan gengsinya dia ya. Oke, sekarang kita bicara tentang bahayanya seks bebas nih. Seks bebas itu kalau kita kaitkan nanti kan ada KTD ya, kehamilan tidak diinginkan, nanti akan berimbas pada masa depan mereka mungkin. Kemudian yang mungkin paling bahaya mungkin adalah di PMS, penyakit menular seksual. Itu seberapa jauh bahaya bagi si anak sendiri dan juga bagi keluarga mungkin atau masyarakat? Kalau bagi anaknya dulu, kita bahas bagi anaknya dulu ya Pak ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya yang paling dirugikan kan kata orang-orang adalah perempuan. Padahal? Karena laki-laki juga sebenarnya ya sama-sama aja. Cuman biasanya virus itu rata-rata dari laki-lakinya kan ya Pak. Perempuan biasanya dapat. Nah, karena kenapa saya bisa bilang gitu? Rata-rata perempuan itu ya walaupun mungkin ada sih yang pacarnya lebih dari satu gitu kan. Atau melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu pria gitu. Tapi ya kalau secara umum sih saya lihat rata-rata cowoknya yang ganti-ganti pasangan dengan cewek yang setia. Kalau cewek kan biasanya pacaran pakainya hati bukan logika. Kalau cowok kan pakai logika. Udah didapetin ya udah, saya kan bisa cari yang lain yang lebih beda ukuran bentuk badan mungkin dan lain-lain gitu. Nah itu rugi banget dong. Secara masa depan remaja itu masih panjang banget. Gitu. Sekarang bagi tadi udah kayak anak udah ya. Bagi anak hanya itu berarti dia lebih ke masa depannya hancur. Masa depan hancur ini berarti kan mungkin pendidikan juga dia akan dikeluarkan di sekolah tuh. Pasti. Dari sisi apanya organ-organ reproduksi apakah juga mengalami kerusakan dan akan berdampak di masa depan dia? Apalagi kan ini ngomongnya tentang penyakit menular seksual. Sekarang kan HIV nih, lagi gencar-gencarnya nih HIV AIDS. Ya pastilah, apalagi kalau udah HIV, pengobatan kan panjang pas selama seumur hidup dia kena HIV kan. Apalagi kalau terus melakukan itu kan jadinya AIDS nantinya kan Pak di akhir. Betul. Sampai dengan nanti walau alam nih nyalilahi gitu kan. Nah itu kan bahaya banget. Apalagi remaja usia masih segitu udah kena HIV AIDS. Karena uzubillah min dzalik. Gitu kan. Masa depannya hancur, nggak bisa ngerasain senengnya nyari duit sendiri gitu kan. Senang-senang lah. Ibarat peribahasa Jawa itu nikmatnya sekelenteng, sengsaranya ketiga rendeng. Jadi nikmat sesaat, tapi hancur ke masa depan bertahun-tahun. Sekarang bagi keluarga gimana? Keluarga ya
apalagi di Mungkin lingkungan, nanggung aib apalagi gitu. iyalah, apalagi hidup di desa dengan netizen yang sangat Jahanam. wow, apalagi ibu-ibu komplek gitu kan. Itu bukan bahaya, maksudnya merugikan sekali ya, menutupi aib anaknya. Tapi di sisi lain dia juga tetap harus melindungi anaknya gitu kan, Pak. Terus sanksi sosial lah itu pastinya ya, Pak. Gitu. Iya, dikucilkan tetangga-tetangga. Dan itu tentu akan berdampak pada masyarakat secara luas ya. Betul. Jangan dekat-dekat. Karena Nah, kan banyak orang tuh, orang desa tuh HIV tuh nular gitu kan. Kayak TBC gitu, gitu langsung nular gitu kan. Padahal kan secara ini kan HIV menular lewat apa? Hubungan seksual, Betul, ya kan, jarum pertukaran suntik, ya darah. kan, itu yang gitu-gitu. Tapi kan orang awam nggak tahu. Jadi kayak gue usah deket-deket, apalagi malah kan orang tuanya nggak kena, tapi kan ikut dijauhin juga sama kayak anaknya. Oke. Sekarang fokus ke PMS sekarang, penyakit menular seksual. Setahu saya ya, saya kan bukan orang kesehatan, saya kan Bapak SKM. Saya SPDI. SKM-nya depannya? Iya sih sedikit. Hal yang unik di PMS itu kan dia punya masa inkubasi yang bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Jadi penderita itu nggak tahu bahwa dia sudah kena penyakit, katakanlah entah sifilis, entah gonorea atau apa. Dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa tahu dia, padahal dia sedang menularkan penyakit ke orang lain. Itu seperti itu. Iya. Karena kan nggak berasa ketika masa inkubasi itu. Nggak ada gejala ya? Ya mungkin gejala kan paling demam. Kan ini udah infeksi. Biasanya kan infeksi ditandai dengan demam dulu tuh. Tapi kan mungkin orang-orang awam pasti mikirnya ya lah masuk angin gitu kan. Ternyata masuknya ya, bisa masuk penyakit. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang nih banyak nggak taunya tentang kesadaran seksualitas. Dan ini juga yang unik dan bahaya lagi adalah bahwa sebagian besar penyakit menular seksual kan sifatnya asimptomatis. Dia nggak punya gejala. Nggak cuma demam, nggak punya gejala, misalnya nggak bisa dirasakan. Ada beberapa. Mungkin kecuali setelah beberapa tahun dia menderita itu. Alhasil mungkin anak-anaknya sudah, mohon maaf, sudah berhubungan seksual itu, padahal dia sudah ada transfer penyakit mungkin ya, karena tidak ada gejala itu. Ini justru sangat meresahkan sekali. Iya dong. Dia nyebarin putus sama pacar yang ini, ganti pacar lagi, makanya itu. Tanpa tahu dia punya penyakit menular seksual itu di tubuhnya. Yang akhirnya kan tambah banyak lagi remaja yang kena. Betul. Dan otomatis karena nggak ada gejala, dia juga kan nggak melakukan pemeriksaan laboratorium ya. Betul. Kalau seandainya ada tindakan antisipasi, misalkan dia udah melakukan hubungan seksual dengan seseorang atau apa, dia mencoba diri untuk ke lab, memeriksakan diri. Mungkin itu bisa kemudian mencegah rantai penularan berikutnya ya. Bisa. Tapi kan kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin deh, langsung kayak, saya mau ke lab nih, gitu, mau cek apakah saya kena nggak. Kayaknya nggak nyampe situ deh pemikiran remaja ya, kebanyakan ya Pak. Maunya anaknya aja ya. Iya, betul. Padahal buat sat-set gitu kan. Penyakit kemana-mana. Betul. Dan ini apalagi udah ke anak-anak sekolah. Banyak. Untuk mengantisipasinya gimana, Rizka? Agar ini benar-benar mata rantai penularan seksual ini benar-benar putus. Ya, itu apakah dari jalur agama, pendidikan, atau apa gitu tadi mungkin? Balance sih. Agama dan pendidikan tuh berarti lintas sektoral ya. Jadi agamanya juga harus dapat dan pendidikan seksualnya juga harus dapat. Penyuluhan biasanya ya, kalau di SMK, SMA itu kan ada penyuluhan tuh. Betul. Ya, penyuluhan KRR gitu kan. Terus penyuluhan seks bebas, aborsi gitu kan. Itu harusnya sih. Nggak cuma narkoba aja sebenarnya ya Pak. Narkoba juga bahaya juga. Cuman ya itu sex education dengan pembahasan yang kayak aborsi, perilaku seksual itu harus untuk sex education itu sendiri berarti anak-anak itu diberikan pendidikan tentang bahaya perilaku seksual yang menyimpang, perilaku seksual dini sebelum menikah, penyebabnya atau akibatnya apa saja seperti itu ya. Ya itu tuh harusnya ada di setiap sekolah. Entah satu semester kan 6 bulan. Entah setiap satu semester luangkan waktu 1 hari untuk adanya penyuluhan. Dan penyuluhannya pun kalau untuk anak-anak harus benar-benar yang nyaman untuk anak-anak. Happy, bikin anak happy juga ikut penyuluhan. Karena rata-rata kan bikin ngantuk ya namanya penyuluhan itu kan. Materi terus gitu kan ngantuk. Jadi harus benar-benar ngenain anaknya dulu nih. Biar anaknya nyaman, baru itu masuk, penyuluhannya masuk. Betul.
yang susah ini kan seksual itu kan masalah kodrati ya. Itu memang udah diberikan oleh Allah, manusia dilengkapi dengan nafsu. Sehingga mungkin anak-anak akan lebih susah mengendalikan nafsunya. Nah, itu. Kata Nabi bahkan musuh terbesar manusia itu bukan syaitan, tapi nafsu. Begitu. Yang mengendalikan kan sebenarnya nafsu itu diri sendiri ya Pak. Betul sekali. Bukan orang lain, bukan teman. Tapi orang lain bisa berperan. Misalkan orang aja. tua. Misalkan orang tua. Betul. Sekarang ke orang tua itu gimana harusnya peran mereka terhadap perkembangan anak-anak. Kaitan dengan reproduksi. Pola asuh. Ada hanya ya. Asuh. Itu ada pola asuhnya aja sih, pendekatan ke anaknya. Jadi lebih ke kayak kita tuh menganggap ini tuh teman, bukan antar orang tua dan anak, tapi lebih ke teman. Karena itu bisa bikin mereka nyaman dan akhirnya bercerita apapun yang mereka sedang rasakan. Caranya dicium aja dia bisa cerita ke orang tua. Itu PR orang tua, pola asuhnya seperti apa biar anak merasa nyaman dan aman. Dan dia akan menceritakan apapun yang dia alami. Nggak boleh ngejudge tapi orang tuanya. Karena ketika ngejudge hujan. Jadi ketika anak dijudge biasanya dia akan nggak mau cerita lagi. Harusnya gimana dong? Harusnya gimana? Jadi kalau menurut saya pendekatan ke anak. Jadi ketika kecil kan anak itu kan di pola asuh itu kan harus dari dari kecil ya Pak ya. Diminum dulu ya. Mungkin. Ya, diminum dulu kayaknya. Kayaknya enak banget nih. Coba cheers dulu, cheers. Susah banget ya. Semangat. Aduh Bapak ini goib ya. Mantap sekali. Airnya bening banget. Gimana? Kembali ke tadi. Iya, bagaimana membangun keakraban dengan anak-anak. Intinya beranak terbuka, betul kan? Betul. Dan itu benar-benar harus PR-nya dari kecil, dari usia dini. Kalau udah gede, anak udah usia remaja, melakukan pendekatannya baru ketika usia remaja ya akan mengalami sedikit kesusahan pastinya. Karena anak udah terjerumus biasanya kan. Jadi ya ngapain cerita gitu kan. Ini pengalaman pribadi juga mungkin di. Enggak, kalau saya lebih dekat ke ibu. Jadi apapun pacaran pun dianterin. Jadi gitu. enggak ini. Pacaran dianterin? Iya. Atau ibu yang videoin juga? Enggak. Ya zaman dulu mana ada video ibu saya mah. Gitu ya. HP aja kan pakai kamera yang nyalanya gitu loh. Enggak. Jadi pendekatan. Kalau di sekolah sendiri nih, peran guru-guru kan nggak semuanya punya skill untuk bagaimana biar akrab sama anak-anak, terbuka. Itu harus ada treatment seperti apa guru ke anak-anak? Dekat dengan anak-anak. Itu kan penting juga. Biar kita tahu juga nih anak-anak. Tapi gini, ada kalanya bagi guru-guru tertentu nih, ada kalanya kalau kita dekat sama anak, itu kayaknya anak itu nggak sopan sama kita. Jadi masih banyak pandangan konvensional seperti itu. Misalkan saya jalan sama seorang anak nih. Anak itu ngerangkul saya, itu kayak friend gitu, itu udah nggak sopan. Tapi mungkin di satu sisi justru sebenarnya bagus. Itu gimana menurut Nina? Kalau menurut saya harus ada batasannya juga. Ketika dekat sama anak juga harus kasih batasan juga. Harus paham juga anak. Bukan berarti kita harus benar-benar dihormati banget yang munduk-munduk sampai gitu enggak. Tapi lebih ke tahu dan paham posisinya saya guru dan kamu siswa. Yang penting enggak yang sampai gitu-gitu banget gitu. Hormat banget kayak hormat gerak gitu kan enggak gitu. Jadi set gitu. Maaf. Jadi gitu lebih membangun keakraban itu kan belum tentu yang harus. Itu yang susah itu membangun keakraban susah banget. Ya karena mindset tiap guru juga kan beda-beda Pak. Betul. Tentang kedekatan dengan siswa. Saya dulu dikiranya pacaran sama siswa, padahal kan yang atas nama. Jangan disebut. Jadi sebenarnya enggak ada sama sekali. Saya juga dekat dengan orang tuanya dan itu benar sebenarnya. Berarti ini kan mendekati anak dalam rangka mendekati orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Sama bapaknya. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya lebih ke akrab dalam arti dia harus nemu tempat yang nyaman. Terus keluarga si anak yang dekat sudah ada keretakan setelah itu? Ya enggak dong, masih ada komunikasi sampai sekarang. Berarti memang tujuannya untuk menimbulkan keretakan saja ya? Ya astagfirullah. Biar masuk. Pak kemana-mana ya. Iya, kembali ke PMS. Oke. Menurut pengetahuan jenengan yang saya pikir udah seluas cakrawala. Enggak. Ini untuk prevalensi atau angka kejadian penyakit menular seksual untuk di kalangan ini aja wis dari SMP dulu nih. Kalau SD mungkin nggak ada ya? Atau SD juga bahkan ada? Ada. Cuma kan karena secara
fungsi organ reproduksi SD kan umur 9 tahun udah bisa head. Bahkan anak TK aja ada yang nonton film porno loh. Anak TK? Iya. Ada kasusnya, beberapa kasus ada. Siapanya? Bu Friska, anak TK-nya? Banyak. Ada beberapa kasus yang seperti anak TK udah nonton. Terus SD. Kalau ini data statistiknya nih, kira-kira sampai berapa jumlah penderitanya mungkin? SD. Kalau SD saya belum baca yang banget, cuman lebih SD itu prevalensi ke pacarannya. Pacarannya? Iya, kalau perilaku seksualnya di SMP. Mulai dari SMP perilaku seksualnya. Oh, berarti kejadian seks bebas di jenjang berikutnya itu sangat pengaruh dari pergaulan di jenjang sebelumnya. Betul. Itu. Apalagi sekarang itu kemajuan teknologi, Pak. Kalau di SMP sendiri prevalensi PMS ini sendiri sejauh mana? Pakai persentase mungkin? Boleh. Pakai persentase ya. Ada di penelitian yang terbaru nih tahun 2022. Ya itu baru banget kemarin. Baru banget. Kemarin sis. Dari tapi ini review jurnal. Rabu kemarin Bapak. Jurnal. Jadi dia mereview beberapa jurnal yang menyatakan tentang perilaku seksualnya ya sampai dengan ke PMS dan aborsi. Kalau perilaku seksualnya sudah 82, berapa persen gitu. Itu udah melakukan itu perilaku seksual. Populasi mana? 15 sampai dengan 19. Se-Indonesia. Iya. 15 sampai 19 tahun. Ini. Nah, kan. Terus PR banget buat kita ya, Pak. Betul. Nah, terus nanti kalau untuk aborsinya di bawah 50%. Untuk rentang usia 15 Iya, masih sama dengan rentang usia yang sama. Terus kemudian nanti PMS-nya, penyakit menular seksualnya itu masih di bawah 50. Itu yang terdeteksi ya, Pak. Yang belum terdeteksi kan kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Kejadian PMS ini kan fenomena gunung es ya, iceberg phenomenon. Jadi kelihatan hanya pucuknya aja sedikit angkanya. Padahal di bawah kan kita. Di bawahnya itu begitu disingkap, bau-bauannya. Betul. Ini bisa kemana-mana nih. Ya. Maksudnya jumlah kasus pastinya banyak sekali. Betul. Itu tadi usia 15 sampai 19 tahun. Itu berarti SMP SMA. Sekarang kalau di mahasiswa? Mahasiswa. Itu 15 sampai 19 tahun itu cowok cewek ya? Iya, cowok cewek. Terus yang mahasiswa kalau aborsi kan cewek ya. Iya, tapi kan yang nyongkelin cowoknya. Maksudnya yang melakukan hubungan seksualnya ya. Betul. Kalau mahasiswa apalagi udah kenal dengan dunia malam karena ngekos, dengan orang tua yang jauh mungkin, pengawasan orang tua juga kurang, ya pasti lebih tinggi. Cuman akhirnya fenomena gunung es tadi nggak diketahui. Cuman HIV/AIDS paling banyak nih. Tapi HIV/AIDS banyak juga tuh pada mahasiswa. Sudah sampai tahap AIDS. Betul, karena kan yang LGBT dari SMP juga banyak kan yang LGBT. Tadi yang PMS itu bukan untuk yang heteroseksual aja ya, termasuk LGBT tadi. Betul sama. Apalagi kan HIV/AIDS itu kan paling ini kan gampang menyerang resikonya ya, faktor resikonya yang sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian. Tadi yang angka berapa persen itu mahasiswa itu untuk rentang penelitian untuk populasi Indonesia apa di kota tertentu? Kalau yang untuk tadi itu se-Indonesia. Karena beberapa jurnal dijadikan satu dan memang hasilnya dapatnya segitu persen. Mengerikan banget dong. PR banget nih. Apalagi ini udah hampir pasti lah itu fenomena gunung es ya. Berarti di desa kita mungkin ada yang sudah menikah, kemudian punya penyakit sebenarnya, menularkan istri dan anaknya, atau istri menularkan suami dan anaknya. Kalau kejadian yang paling tinggi HIV/AIDS itu pada ibu rumah tangga sih. Karena kan suaminya yang jauh, pulang bawa penyakit. Rata-rata sih gitu. Dari beberapa penelitian yang pernah saya baca sih gitu. Jadi ibu rumah tangga yang paling riskan untuk terkena HIV/AIDS ya karena itu. Dengan ibu rumah tangga di rumah, suami jauh, pulang ke rumah, bawa penyakit yang nggak tahu dari mana asalnya. Ngeri ya. Shock saya ini. Shock. Siswa-siswa kita ini bagaimana? Apalagi ini banget tuh yang berpacaran sama jenis. Itu dia. PR banget karena terselubung banget. Tapi maksudnya ada. Kalau untuk treatmentnya antara seks bebas yang
sejenis dengan lawan jenis itu ada perbedaan nggak sih? Bagaimana tindakan mencegahnya, penanggulangannya gitu? Kalau pencegahan dan penanggulangan bisa sih itu ya tadi itu sex education-nya berarti kan karena gini, yang namanya berpacaran sesama jenis itu kan ke ininya dia sendiri ya Pak, rasanya dia kayak rasa janggal kalau lawan jenis gitu kan, nyamannya ke ini sesama jenis itu benar-benar susah banget Kalau sih. LGBT sendiri itu kan lebih ke sebenarnya penyakit psikologis ya. Betul. Artinya bisa disembuhkan dong dengan Bisa penempaan psikologi yang terus menerus. pendekatan psikologis. Betul. Makanya ketika ketemu anak, kita juga harus anak biasanya mainnya psikologisnya kita nih dengan ngerasa paling sedih, paling tersakiti, yang akhirnya kita iba, itu yang harusnya sebenarnya buat kita tuh kayak lebih aware gitu kan. Wah, ini harus hati-hati nih gitu. Kita juga harus mainin psikologisnya anak dalam arti pendekatannya ke psikologis gitu. Jangan malah dilawan sekalian, Nggak bisa dikerasin anak tuh nggak bisa dikerasin, terlalu dibaikin juga nggak bisa. Jadi harus ada saatnya ketika anak kayaknya oh kayak kita deketinnya nih, makanya harus kenal sama anak itu penting banget. Kalau tadi di awal Bu Rizka nyampein ada apa peran dari pemuka agama atau ustadz itulah ya untuk menyentil masalah religinya. Tapi kenyataannya banyak kan pemuka agama yang justru iya apalagi nih sekarang nih banyak nih di pondok pesantren santrinya. Itu gimana nih untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para ustadz, para kiai mungkin? Sebenarnya itu yang kelihatan ya yang di TV kan, Pak. Yang kelihatan. Ini kasusnya muncul lagi. Yang nggak kelihatan kan, apalagi yang anaknya dikasih uang atau dikasih nilai bagus nih. Biasanya kan gitu ya Pak, dikasih nilai bagus. Udah nanti nggak saya laporkan tapi nilaimu bagus. Akhirnya anak mau, gitu kan. Itu sebenarnya lagi ke pemuka agamanya. Segimana caranya mendekati masyarakat biar masyarakat percaya lagi ke kita. Saya kalau masalah religi Bapak aja deh ya. Saya kan masih. Atau ini lebih ke maksudnya bagaimana biar aspek religi itu juga nyampe. Ada campur tangan dari pemerintah mungkin menurut Bu Rizka gimana? Waduh, ngomongin politik nih pemerintah nih terlalu jauh deh kayaknya kalau saya deh ya. Tapi ya pemerintah juga apalagi dinas pendidikan itu berkaitan sekali dengan pendidikan ini. Itu ya harusnya ada campur tangan juga untuk lebih memaksimalkan pendidikannya dibandingkan. Sekarang ke bidang ini aja nih. Beberapa di antara penyakit menular seksual ada sifilis, ada gonore, ada trichomonas vaginalis, ada candida albicans, ada banyak macam-macam lah ya. Kalau S udah terlalu tenar. Ini mana sih yang paling bahaya atau semuanya sama bahayanya? Dan itu semuanya mengarah kepada kematian atau tidak? Ya bahaya semua lah Pak. Ini kan menyerangnya kan ke tubuhnya ya Pak ya, sistem imun juga terganggu, apalagi HIV/AIDS gitu kan. Ya itu benar-benar harus ini banget sih, bahaya banget, bahaya dari penyakit menular seksual itu harus disampaikan juga tuh. Mungkin bukan sekedar bahaya tapi penderitaannya ya. Iyalah, kayak misalkan sifilis nih, ketika penderita kencing itu kan rasanya panas perih. Di buku yang pernah saya pelajari itu bahasa di situ nyeri hebat. Jadi nyerinya tak tertahankan. Padahal orang setiap hari kencing berapa kali coba? Iya. Dan itu bertahun-tahun sampai bahkan dia meninggal dunia tidak sembuh sama sekali. Berarti itu kayak azabnya udah nyata banget ya. Iya. Udah disiksa ketika di dia di dunia. Gitu kan. Di akhirat juga malam-malam tuh kayak gimana. Gebuki juga di sana. Ya. Sampai wah parah banget. Sampai ada yang ditusuk dan lain-lain kan kalau yang berzina itu kan. Ya itu. Zina banyak loh gitu. Nah itu dia. Kalau AIDS sendiri dia kan salah satu cirinya nggak ada imun ya, nggak ada imunitas. Ya, berarti ada infeksi oportunistik. Infeksi apapun yang masuk ke dia, yang bagi orang lain, orang sehat itu biasa aja bagi dia, misalkan flu, tapi bagi penderita HIV/AIDS sudah menjadi sangat berbahaya. Begitu ya Bu Rizka? Iya, karena imunnya udah terganggu. Gimana imun kita mau nyerang penyakit yang masuk? Orang imunnya kitanya udah terganggu, gitu kan? Ini malah tambah parah. Begitu. Flu yang biasa aja bisa parah kan kalau ke penderita HIV/AIDS. Nah ya itu. Apalagi yang lain, TBC. Kalau untuk yang lebih ke HPV mungkin human papillomavirus yang ke arah daerah liang senggamanya perempuan, itu efek berikutnya gimana tuh?
apakah nanti ada cacatan permanen di rahim atau di serviks, endometrium atau apa? Ya pastilah kanker serviks kan Pak. Nantinya wah itu bahaya banget tuh kanker serviks. Itu juga kan harus periksa ke lab dulu kan baru ketahuan kanker serviksnya. Gitu. Dulu pernah kan di sini yang itu loh pap smear. Tapi kan negatif semuanya. Iya, maksudnya bagus banget itu maksud saya. Bagus banget untuk mencegah adanya. Harusnya itu secara berkala itu. Iya, dilakukan. Bagus itu. Itu bagus. Kalau menurut saya itu bagus banget. Sasarannya remaja putih sama ibu-ibu dulu ya. Tapi kan masalahnya pap smear itu harus sudah menikah. Iya, ibu-ibu berarti kemarin. Iya, ibu-ibu. Tapi itu bagus loh. Jadi kita lebih kalau untuk yang anak-anak pakainya apa? Anak-anak? Ya paling apa deteksi pakai fisik dulu. Jadi ada kayak kalau penyakit itu kayak gejala klinis. Jadi gejala yang tampak dari luar. Mungkin ada perubahan fisik, postur, apa-apa dan lain-lain. Kalau bentuk tubuh kan itu normal ya kalau bentuk tubuh. Postur tubuhnya. Postur tubuh. Itu bisa, maksudnya cuma untuk ini aja. Apa namanya pemeriksaan awal ya, tahap awal. Hanya untuk identifikasi aja ya. Itu gimana? Kalau orang ini pasti bisa bedain kan? Anak yang kayaknya sudah biasa melakukan dan belum. Biasanya kan dilihat ya. Artis nggak disampaikan di sini. Kayaknya nggak semuanya aja ya, nggak semuanya ya. Sedikit aja deh. Kalau saya lihatnya biasanya, ini kalau saya ya Pak, atau orang lain. Kalau saya lihatnya ketika diajak bicara, biasanya dia pandangannya nggak bisa fokus ke kita. Jadi kayak ada sesuatu yang dihindari, matanya kemana-mana gitu. Apalagi kalau ditanya tentang yang berkaitan tentang itu. Hal itunya. Itu pasti nggak bisa fokus. Jadi secara alami aja dia udah berusaha menghindari. Kayak menghindari. Apalagi yang cowok-cowok nih, ya. Kalau dari fisik nih, misalkan mohon maaf, ukuran atau gimana gitu. Kalau ukuran sebenarnya nggak bisa nggak pasti ya. 70% ya udah gitu. Karena badannya gini gitu kan. Ya nggak bisa. Biasanya kan ada bentuk payudara aja beda-beda. Ya kan? Bentuk tubuh juga beda, panggul beda. Katanya kan panggulnya gede, nanti kan itu udah sering nih gitu kan. Tapi kan memang menuju proses melahirkan, itu kan tubuh sudah menyesuaikan diri nih. Betul. Misalnya ada proses laktasi. Laktasi mohon maaf di daerah pegunungannya kan akan payudaranya itu kan akan membentuk menuju dia untuk siap dikonsumsi oleh bayinya. Betul. Iya memang ada. Terus beda. Pinggul membesar. Untuk persiapan persalinan. Betul. Tapi kan membesarnya dalam arti kan bukan ininya ya Pak ya. Jadi kayak bentuknya kayak. Tapi itu nggak bisa kemudian menjadi acuan. Ini pasti itu nggak bisa ya. Biasanya kan apalagi di remaja nih menstruasi kan. Biasanya nanti kalau menarche ya, kalau kita ngomongin menarche nih, menarche awal itu pasti kita mengkonsumsi makan yang cewek apalagi ya Pak, makan ya. Mens kan pada cewek ya. Maksudnya makanya kan memang tinggi karena kan hormonalnya dibutuhkan banget nih kalau menstruasi, makanya dia tambah gemuk biasanya gitu kan. Nah, kalau yang biasanya yang dia hamil gitu kan payudaranya membesar beda dengan ukuran sebelumnya. Gitu. Kalaupun lebih gemuk tapi kan payudara nggak sampai segede. Kalau di diameter kan berapa? Astagfirullahaladzim. Ke ini saya tadi tertarik dengan PMS juga tapi premenstrual syndrome. Ya, itu kan masalah juga kan bagi remaja putri yang siswa-siswi. Dismenor gitu ya kalau anak-anaknya dismenor. Jadi terganggulah pelajarannya, izinlah ke ruang BK. Itu antisipasinya bagaimana nih biar walaupun setiap anak beda-beda ya, dismenornya. Ada yang nyaman, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sampai pingsan dan lain-lain. Cempalitan, gitu kan. Guling di lapangan dan lain-lain. Itu sebenarnya harus ke dirinya dulu. Tahu dulu siklus menstruasinya. Tiap tanggal berapa gitu. Dia menstruasi setiap bulannya. Dan itu harus diantisipasi. Oh, aku nih mau mens nih bulan ini, badan udah nggak enak. Biasanya kan ciri-cirinya payudara mengencang, jadi kencang banget. Atau sebenarnya sih badan sih, lebih ke badan aja deh. Gitu. Itu harus aware. Jadi langsung tahu. Oh ya, berarti ini aku mau menstruasi nih. Gitu. Mungkin ada butuh obat-obatan yang dia butuhkan gitu. Atau mungkin obat itu justru nanti bisa merusak mungkin. Iya, tapi kan nggak. Kalau obat itu sendiri kan sifatnya hormonal, Mok. Apa? Obat itu sifatnya hormonal kan. Iya. Jadi lebih mengaruhi hormonnya dia pada saat mau haid, lebih merasa nyaman. Tapi itu nanti apakah berdampak negatif ke sistem hormonnya? Kalau tergantung obatnya dulu apa, gitu. Kalau obatnya ya pereda nyeri. Kalau Kiranti kalau untuk remaja kayaknya kurang bagus. Ini boleh sebut produk nggak sih?
jangan sih harusnya Jangan ya. yang jamu gitu kan. Nanti diedit ngik gitu. Jamu itu yang dijual bebas di minimarket. Sebenarnya kalau terlalu sering dikonsumsi juga nggak bagus, jadinya kan akhirnya kecanduan. Jadi mindsetnya dia di alam bawah sadar dia kan. Berarti yang non obat itu bagaimana mestinya? Apakah dia cukup menyiapkan hati rileks, santai? Persepsi dia harus terbangun bahwa ini sesuatu yang naluri yang biasa. Iya. Begitu. Iya, maksimal kalau udah nggak tahan banget nih, kompres aja, kompres perutnya. Di bagian perutnya. Iya, saya pikir di bagian kepalanya. Yang nyeri di mana kok? Jadi perutnya kompres aja, kompres air hangat biar nyaman. Kalau memang sebenarnya bagusnya sih nggak pakai obat, kayak pereda nyeri, kayak paraset. Kalau makanan sama minuman yang perlu disiapkan atau dihindari gitu untuk kalau menurut saya banyak banget remaja nih, ya banyak banget yang makanya seblak. Seblak. Nggak enak sama yang jualan. Nggak, maksudnya di posisi remaja itu kan banyak banget nutrisi yang dibutuhkan, apalagi dengan aktivitas yang tinggi. Seblak, mie instan. Betul. Es. Air mineralnya kurang. Mie piting yang banyak bumbu. Betul. Ada bumbu Aida, Anissa, Nining dan lain-lain. Itu sebenarnya harusnya dihindari. Kebutuhan remaja tentang nutrisi itu penting banget dan dibutuhkan banget, apalagi menstruasi. Berarti itu bagian dari masih satu ranah dengan sex education tadi ya, gizi anak, gizi ketika masa haid mungkin. Betul. Atau sebelum haid. Sebenarnya sebelum dan sesudah pun ya wajib, selama dia itu membutuhkan nutrisi yang banyak itu. Nasinya kan jarang, nasi mereka kan jarang. Kalau remaja putri ya. Iya. Berangkat sekolah. Ada yang mungkin sarapan. Takut berat badannya naik lah, apa segala macam. Betul. Pipinya tembem aja katanya gemukan, padahal badannya kurus. Itu psikisnya lagi. Mungkin dia lagi ngemut bakpo kali ya. Bakponya nempel di pipi. Nempel, ya. Itu psikisnya lagi tuh anak tuh. Ngomongnya gemukan, malah nggak gemuk. Dia nggak mau makan nasi, padahal yang dibutuhkan nasi. Diet itu aja harus pakai nasi. Siswa putih itu jauh lebih kompleks ya. Dibanding siswa putra. Sensitif. Ya, itu selama lagi masa itu kan. Betul, PMS. Sensitif luar biasa. Menstruasi sindrom tuh sensitif, ngambekan. Kok jadi curhat? Nah, itu pengalaman pribadi ya. Ini biar anak-anak tetap lancar belajarnya gimana harusnya? Harus seperti apa? Dia harus selain tahu tadi pencegahannya. Tahu pencegahannya. Gimana caranya dia menangani PMS itu? Kan premenstruasi sindrom itu kan 2-3 hari sebelum menstruasi keluar. Betul. Dan apakah setiap orang kondisinya beda-beda? Artinya saya nyamannya gimana? Iya. Orang lain juga nyaman seperti harus apa? Tahu penanganan dirinya sendiri itu seperti apa. Ataukah harus mengkonsumsi obat? Atau hanya cukup dengan istirahat? Itu harus tahu. Tiap remaja harus tahu itu. Remaja putri harus tahu. Cara penanganan. Kalau di psikologi itu ada istilahnya kooptasi. Jadi siswa remaja itu dialihkan perhatian dari rasa sakitnya ke hal lain. Jadi mungkin bisa nggak misalkan anak remaja putri menjelang haid datang itu dibawa baca novel kayak nonton, kalau putri mungkin ada drakor. Nah itu Bu Yanita banget ya. Itu gimana? Bisa seperti itu, mengalihkan bisa. Perhatian anak itu nggak kemudian kerasa sakitnya, tapi ke hal lain sehingga rasa sakitnya nggak begitu terasa. Betul, itu bagus banget itu. Gitu. Jadi kayak kita harus punya cara pencegahannya. Oh, saya nyamannya kayaknya enaknya nonton drama gitu kan. Jadi kan hatinya jadi seneng nih lihat drama-drama, kan hidupnya drama banget kan di drama, yang kayak nggak real banget gitu kayak. Itu kan bisa menimbulkan relaksasi gitu kan. Hormonnya jadi kan hormon bahagianya naik. Terbukti bisa mempengaruhi, mengurangi itu ya. Ya itu balik lagi ke remajanya. Remajanya itu harus aware, maksudnya harus tahu juga. Berarti kalau ada anak-anak nggak masukkan haid, sebenarnya nggak harus gitu banget ya. Karena di sekolah kan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kooptasi, untuk pengalihan rasa sakit atau stres terhadap PMS itu. Cuman remaja kan ada yang parah banget sampai kram perut gitu kan. Nah itu ya kalau sampai kram perut ya memang harus diizinkan istirahat. Gitu. Cuma kan banyak remaja yang akhirnya buat alasan nggak masuk. Itu dia. Gitu. Ya udah menjadi konsekuensi guru barangkali ya. Kita harus berhadapan dengan anak-anak yang benar-benar beragam sekali dari sisi kesehatan, latar belakang ekonomi orang tua. Betul. Dan sisi mentalitas mereka. Beda-beda soalnya mental. Ya, ada yang tegar. Maksudnya saya nggak pernah lihat anak ini bermasalah dengan haidnya.
Iya, Dari kelas 1 sampai kelas 3. Dia banyak, kok banyak. nggak pernah izin head Sakit, apa itu gitu sakitnya karena ya. menstruasi gitu Itu kan. memang nyata kayak gitu ya. Ada, Jadi ada. orang mentalnya beda-beda Heeh. terhadap kejadian head yang rutin dia Ada. alami itu. Ada banget, banyak malah anak-anak yang udah tahu nih kayak enggak aku merasa menstruasi paling cuma nyeri punggungnya aja nih, pinggangnya nyeri nih gitu. Gitu aja tapi kan masih aman aku Nyeri sekolah pinggang. gitu. Itu malah lebih kayak encok kali ya. Gitu atau badannya paling nggak enak doang. Atau paling jadi bad moodan gitu kan. Banyak anak-anak bad mood paling ya, tapi ya bisa sih aman gitu buat sekolah aman katanya gitu. Banyak anak-anak yang seperti itu. Itu tipsnya harus seperti apa? Selain tadi kita harus antisipasi sebelum datang. Tahu kan tadi siklusnya headnya Iya, ya. heeh. Kurang lebih 14 harian. 21, 14 sampai 21. 21. Nah, itu selain itu apa lagi, Bu Friska? Selain itu ya paling itu sih, cuma itu sih kalau paling ya harus tahu kapan menstruasinya. Tapi remaja juga banyak kan kelainan menstruasinya. Yang menstruasinya tuh oligomenor, siklusnya memanjang, lebih dari 35 hari. Banyak tuh. Satu kelas pernah saya ngajar, itu katanya, Bu, saya menstruasinya 2 bulan sekali. Gitu. Itu kan oligomenor masuknya, lebih dari 35 hari. Nah, itu memang pada remaja yang normal, Pak. Karena hormonalnya belum stabil, belum seimbang Betul, gitu. betul. Jadi masih banyak yang seperti itu banyak. Gitu. Cuman ya balik lagi, kadang ada yang pura-pura lagi menstruasi gitu kan. Itu mah untuk susah menghindari. aja. Enggak, sholat duha. Sholat duha. Sama sholat duha berjamaah. Betul. Gitu. Jadi lebih tahu aja sih ke dirinya, lebih tahu ke dirinya butuhnya gimana. Tapi memang ketika anak sedang haid, memang kan nggak boleh ada penaklukan bagian perut ya. Memang Allah kan melarang sholat karena bahayanya itu orang sedang haid. Jadi ya akhirnya kan kita hanya bisa husnudon bahwa dia sedang haid. Saya mencontoh Bapak itu husnudonnya. Saya kan nggak punya husnudon. Wah keren banget. Serius. Masya Allah. Sudah terkenal di dunia dan akhirat. Masya Allah. Sombong ya Pak. Iya. Terakhir nih. Ya. Pesan untuk anak-anak biar masa depan mereka cerah terkait dengan proses ideal menjalani hidup sekarang untuk terhindar dari seks bebas yang nanti akan bersinggungan dengan PMS dan lain-lain. Maksudnya cuma satu, circle-nya, lingkungannya, temannya itu harus dipilih. Dalam arti bukan berarti ya pilih teman tuh bukan berarti kayak aku nggak mau temenan sama kamu soalnya kamu gini. Enggak, cuman harus tahu batasannya sama teman. Jadi teman kayak gitu, oh ya udah cukup tahu aja. Gitu. Tapi kan remaja sekarang rasa ingin tahunya tinggi. Temennya minum ikut minum. Kan sekarang banyak alkohol, kan? Biar keren, gitu. Nah itu lingkungan dan teman itu harus pilih-pilih temennya harus pintar. Karena biasanya kan dari rasa ingin tahu, oh ya temen aku juga gitu, aku juga mau biar keren gitu kan. Ini cewek-cewek nih gitu. Karena justru yang seperti itu, kejadian itu kan persentase terbesar karena pengaruh lingkungan sama teman itu ya. Circle. Kalau anak-anak nyebutnya circle. Geng. Ya itu harus tahu batasannya. Bukan berarti nggak mau temenan. Sekarang untuk teman sejawat kita, para guru gimana? Harusnya melakukan treatment seperti ini, nggak apa-apa, ini kan untuk kebaikan bersama. Saya bukan menggurui ya Pak, cuman tapi mendoseni ya. Enggak dong, cuman lebih coba untuk lebih dekat ke anak-anak, lebih care, harus tahu pendekatannya seperti apa. Bukan berarti dekat sama siswa itu jadi kita disepelekan, enggak. Yang penting kita tahu batasannya. Yang tadi langsung ngejudge itu. Judgement ke anak-anak juga harus dikurangi. Bukan berarti anak-anak tuh kayak gitu tuh keinginannya dia gitu. Harusnya ada proses klarifikasi. Betul. Dan klarifikasinya pun harus benar-benar personal, jangan menjudge di depan anak-anak kayak, kamu bolos nih ngapain pacaran ya gitu. Itu kan nggak boleh. Oh kamu ukurannya udah beda nih. Wah jangan-jangan. Itu nggak boleh. Jadi judgement ke anak-anak double misalkan gitu. Judgement ke anak-anak harus dikurangi juga. Gitu. Mental anak tuh ini banget loh, tipis banget. Sekali kena malas sekolah. Sekali kena mental anak sekarang kayak gitu. Betul. Beda zaman ketika kalau bahasa sekarang tuh beda zaman ketika kita zaman tua dulu ya. Iya masih. Saya nggak seumuran Bapak, mohon maaf, masih muda. Jadi jangan samakan juga pendidikan zaman dulu dengan sekarang. Kan banyak tuh kayak masih main karena kondisinya beda ya. Betul.
paparannya mereka pasti berbeda dengan sekarang. Bukan dulu ya, tapi memang maksudnya biar anak-anak tuh jangan disamakan dengan yang dulu dengan sekarang. Iya, benar. Gitu. Biar sudut pandang teman-teman juga terbuka. Pendekatan ke anak juga jangan seperti yang dulu gitu kan. Dulu kan ya udah saya guru nih gitu kan. Saya guru. Harus benar-benar mereka sama saya. tiarap. Ya kalau lewat depan kita gitu ya. Ngangkak. Terakhir. Ini nggak enak nih saya jadinya. Kan mau nggak ada kepala sekolahnya. Jangan bilang Pak Sidik ya Pak. Jangan bilang. Iya, jangan bilang. Gimana? Baik ke anak boleh. Tapi jangan terlalu apa namanya. Ini saya nggak ini ya Pak. Cuman maksudnya. Kan orangnya nggak ada. Ada ini ya Pak. Pasti itu gitu tahu Pak. Emang dia baik sama anak-anak. Saking baiknya. Terus sampai anak-anak kadang. Yaudah deh Pak Sidik ini nanti minta tolong ke Pak Sidik paling juga ditolong gitu kan. Saya maunya curhatnya sama Pak Sidik gitu. Itu sebenarnya tuh baik banget Bapak Sidik, Nur Sidik, SKM SPD itu hanya baik saja banget. disalahgunakan. Cuman disalahgunakan anak-anak gitu. Bukan berarti jangan baik lagi, tapi maksudnya lebih tahu gitu anak-anak mendekat. Anak-anak tuh mendekatin kita tuh ada apa? Saya kurang tahu. Mungkin Pak Sidik akrab sama anak kan dalam rangka mungkin mencari masalah mungkin. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi sama anak kan. Masalahnya Pak Sidik itu orangnya husnuzon banget. Iya. Anak tuh nggak salah. Saya kenal sama dia emang kesehariannya emang ya bagus. Dia orangnya tapi serius terus. Karena nggak pernah bercanda. Nggak pernah bercanda. Saya aja sampai malu ketemu Pak Sidik tuh. Betul. Rata-rata guru sini kan nggak pengen sebenarnya punya kepala sekolah yang kayak gitu. Tapi masa Pak? Iya tapi rahasia. Iya rahasia. Gitu. Masuk YouTube loh. Luar biasa sih kan. Kan mereka nggak kenal kita. Aman. Nurjaman. Gitu. Yang super. Ya Pak Sidik, ini buat pesan Pak Sidik nih. Ya udah nanti mudah-mudahan kepala sekolah nonton. Ya mudah-mudahan. Guru-guru nonton. Anak-anak menurut saya wajib nonton. Ini kan isinya daging semua nih. Ini belum selesai, isinya daging semua. Maksudnya penuh dengan pesan-pesan moral. Ini ada part 2-nya ya, Buska. Saya ingin lebih mendalami tentang misalkan gonore nih. Oke. Sampai dia gonore masuk bakteri ya. Patofisiologinya deh. Patofisiologinya betul. Perjalanan dia di dalam tubuh sampai ke kerusakan otak dan lain-lain. Nanti kita fokusnya ini aja ke penyakit apa nih gitu kan ya, dibahas. Boleh lah di siniin, taruh di sini data-datanya biarkan dipercaya gitu. Bisa nanti dimunculkan di buat timnya nih. Pesan untuk tim apa nih? Timnya keren sih. Keren ya. Bagus banget lightingnya. Jadi kita lebih putih ya katanya. Gitu suaranya kayaknya jadi bagus juga nih. Iya. Gitu. Ya udah deh Ibu Friska, ya Habibi. Iya Pak Sidik Habibi. Thank you for coming here today. Mudah-mudahan amal ibadah Bu Friska diterima di sisi Allah. Ya amin sih. Tapi kayaknya bau-baunya nggak enak. Daripada ditolak, kamu diterima. Iya sih. Untuk masalah kematian kan nggak hari ini. Sore nanti mungkin sore di tahun kapan gitu pada saatnya nanti. Kalau ada waktunya. Sudah waktunya. Jangan lupa loh. Apa? Tobat dulu. Emang saya kenapa? Oke deh, gitu deh. Minum lagi Pak. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bening sekali. Samping goib banget ini. Sampai bening banget. Ya.